Lebaran adalah kegembiraan. Lebaran adalah waktunya berkumpul bersama kerabat dan keluarga. Lebaran adalah ending dari puasa Ramadan. Lebaran adalah awal dari kemurnian. Lebaran mempunyai 1000 makna yang bisa diserap. Dalam Pelita Hati kali ini, seorang budayawan Pri GS akan mengajak kita merenungi makna Lebaran, ending, dan titik. Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pri GS di program kesayangan Anda ini. Lebaran, kenapa ia bernama Lebaran? Dari kata sebutan formalnya Idul Fitri. Saya kira ada rangkaian yang tidak sederhana dari sebutan Lebaran ini, yakni sebuah proses kesejarahan, akulturasi, gesekan-gesekan kebudayaan, tawar-menawar kebudayaan yang sangat intensif, sehingga perkawinan kebudayaan, nikah sosial, dan asimilasi kesenian terjadi di balik kata Lebaran ini. Islam mendatangi Indonesia, mendatangi Nusantara ini sudah sejak abad ke-7 Masehi. Tetapi untuk mengislamkan seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, bahkan mengislamkan Jawa, membutuhkan sekitar 8 abad kemudian. Jadi, Islam yang datang di awal-awal adalah Islam yang bersifat elitis dan minoritas. Ia mengalami sebuah penolakan-penolakan yang keras secara kebudayaan dari masyarakat pribumi saat itu. Baru di akhir abad 15, kedatangan seorang ulama dari Campa, yang kemudian kita kenal sebagai pilar penting dalam kewalian di Nusantara, yakni Wali Songo, dengan Sunan Ampel sebagai patronnya, membawa perubahan-perubahan signifikan di dalam penerimaan Islam di tanah Jawa. Seluruh Jawa kemudian di era beliau mengalami progresivitas. Kenapa ini terjadi? Salah satunya karena kecerdasan akulturisme yang sangat dikembangkan oleh para beliau ini. Ada sebuah dimensi-dimensi lokal, realitas-realitas lokal, tradisi-tradisi setempat yang dirawat dengan sangat baik, sehingga Islam menjadi lunak wajahnya di mata para penduduk setempat. Ia mulai dari nama. Untuk menyebut sholat tidak serta-merta sholat, tetapi sembahyang. Karena agama kuno masyarakat Nusantara adalah agama yang menyembah sesuatu yang disebut Sang Hyang. Maka sembah yang adalah sebuah terminologi yang kemudian dipakai oleh para pesiar-pesiar Islam yang arif di saat itu. Masjid tidak buru-buru disebut masjid, tetapi agama saat itu berliturgi di sebuah tempat yang disebut sanggar. Maka masjid-masjid kecil saat itu di Jawa disebut sebagai langgar. Menyanggar adalah proses menginternalisasi menuju rumah peribadatan. Begitu juga dengan Lebaran pada akhirnya, ia diambil dari sebuah terminologi yang sangat lokal saat itu, lebar, usai, ending, dan titik.
Jadi kata lebaran ini yang sampai sekarang menimbulkan gegap kebudayaan yang luar biasa ini memang berasal dari proses tawar-menawar yang juga luar biasa. Maka dampak lebaran ini juga sangat gigantik persoalannya. Jadi Anda yang karyawan, kalau lebaran tidak menerima tunjangan hari raya, ia akan menjadi gegar sosial yang sangat berbahaya. Kalau Anda tidak mudik, Anda akan dicap sebagai asosial dan bahkan beberapa pihak tertentu akan menyebut Anda sebagai kehilangan adab. Begitu besar dampak sosiologis yang dibawa oleh lebaran ini karena ternyata ia menyimpan kesejarahan-kesejarahan yang besar. Saya akan menghubungkan kata lebaran dari sebuah sudut yang barangkali jarang kita diskusikan, yakni dari kata lebar, usai, ending, dan maka kalau seseorang hanya berjalan sampai di tingkat koma, ia belum disebut perjalanan. Ia harus sampai ke titik. Apa isi titik itu? Apa bobot titik itu sampai ia sangat otoritatif untuk disebut titik yang menjadi pusat orientasi kita nantinya. Kita akan pertajam diskusi kita setelah pesan-pesan berikut. Maka cara duduk Anda, cara berjalan Anda sangat mengabarkan tahapan-tahapan di mana Anda berjalan dan di mana Anda sedang singgah. Di etapa-etapa mana Anda sedang berhenti. Lebaran adalah lebar, usai, ending, dan titik. Mari kita memperdalam tentang titik ini. Apa definisi titik itu? Ada definisi yang agak anekdotal, yakni titik itu definisinya adalah di mana dimulai, disitulah ia diakhiri. Apa titik itu isinya? Sampai ia diberi kepercayaan untuk menjadi titik berangkat sampai titik akhir. Karena itulah zona di mana seluruh nilai-nilai yang kita butuhkan di dalam hidup ini terakumulasikan menjadi satu kesatuan. Enakkah Anda membaca sebuah kalimat yang kalimat itu langsung berhenti ketika ia belum titik tetapi masih koma? Kalimat yang dikomakan tetapi sudah diberhentikan, ini pasti akan menjadi kalimat yang tidak tuntas. Begitu juga karir Anda. Karir Anda, begitu ia masih menggantung sebagai koma, Anda pasti dengan rendah hati belum akan menganggap karir ini sebagai puncak prestasi Anda. Walaupun ada jenis filosofi koma yang sangat diminati oleh sebagian orientasi tertentu, misalnya di Indonesia ini kita mengenal teater koma. Ada lagi yang serupa bengkel teater Rendra. Ia tidak menyebutnya sebagai showroom misalnya, tetapi bengkel, sama kecenderungannya. Ada koma dan bengkel sebagai personifikasi kerendah hatian. Tetapi bukan koma semacam itu yang hendak kita elaborasi, yakni koma sebagai sebuah soal yang menggantung. Apa-apa yang menggantung pasti sangat tergantung kepada gantungan itu. Dan ketika gantungan itu bukanlah gantungan yang menjadi pusat orientasi Anda, ini adalah gantungan yang berbahaya. Hanya titik yang tidak terlibat kepada gantungan-gantungan yang berbahaya itu.
Terus ada sebuah pembelajaran tentang teater dan bahasa tubuh. Misalnya, bahasa tubuh orang-orang sukses, orang-orang besar, itu sering dibahasakan sebagai bahasa yang titik. Orang yang yakin, yang memiliki self-confident yang baik, dicitrakan sebagai gerak tangannya adalah gerak yang utuh, gerak yang selesai, gerak yang mengartikulasikan bahwa ia percaya diri, ia memiliki ketenangan, dan ia memiliki nilai. Orang-orang yang kekurangan informasi di dalam kepalanya, yang kekurangan pengetahuan di dalamnya, bahkan untuk menguasai anggota-anggota tubuhnya saja, sering ia kehilangan kontrol. Orang yang sedikit tabungan pengetahuannya, ia kurang bisa mengontrol gerak bibirnya, maka ketika ia melihat objek-objek yang dianggap mengagumkan bagi dia yang tidak pernah menonton informasi itu, biasanya ia tidak mengatupkan bibir. Gerak bibir orang yang kekurangan informasi dan pengetahuan itu juga sedemikian rupa. Itulah gerak bibir yang koma dan belum titik. Maka cara duduk Anda, cara berjalan Anda sangat mengabarkan tahapan-tahapan di mana Anda berjalan dan di mana Anda sedang singgah. Di etapa-etapa mana Anda sedang berhenti. Etapa koma yang dikabarkan kepada sekitar Anda adalah etapa yang masih setengah tabungan artistiknya. Ia akan membawa sebuah ketidaktuntasan kesan kepada pihak yang menontonnya. Jadi kalau Anda seorang atasan atau seorang yang sedang menseleksi karyawan, melihat gerak-gerak tubuh yang koma ini, Anda sedang melihat pihak yang sedang tidak yakin kepada dirinya. Maka penting bergerak menuju titik, menuju ending, menuju lebaran. Kita akan pertajam diskusi kita setelah pesan-pesan berikut. Orang-orang di tingkat titik, di tingkat keparipurnaan pencapaian itu biasanya tidak berpanjang-panjang, tidak bertele-tele, dan tidak berkelise-kelise. Kita kembali ke Pelita Hati, masih lebaran. Jadi muatan lebaran itu muatan yang mengandung sisi usai, rampung, selesai, ending, dan titik. Titik itu adalah keparipurnaan segala sesuatu. Jadi karir-karir yang paripurna adalah karir yang titik, bukan dari personifikasi karir yang mati, tetapi karir yang menjangkau nilai-nilai terjauhnya. Berbeda dengan nilai yang koma, dengan prestasi yang koma, ya prestasi yang patah atau berhenti di tengah jalan sebelum menjangkau kualitas terbaiknya. Maka gerak-gerak orang sukses, tadi sudah saya tekankan, ia penuh aroma titik, rampung, anggun. Jadi kemalasan, kepintaran, kekayaan, lalu keanggunan, itu satu mata rantai yang tuntas. Anda kaya saja, tetapi tidak pintar, Anda akan sulit menuju keanggunan. Maka lihatlah di sekitar Anda, adakah orang-orang kaya yang Anda kagumi sudah memiliki sisi anggun itu? Apa ciri-ciri orang anggun itu? Biasanya gerakannya hemat. Filsafat apa, pesan apa yang sedang hendak disampaikan oleh orang yang paripurna gerak itu tadi. Begitu juga statement-statementnya. Orang-orang di tingkat titik, di tingkat keparipurnaan pencapaian itu biasanya tidak berpanjang-panjang, tidak bertele-tele, dan tidak berkelise-kelise. Ya sedikit saja, tetapi langsung memukul jantung persoalan, dan orang mengerti dengan bahasa-bahasa yang sangat ringkas,
persoalan apa yang sedang hendak dikendaki dan dipecahkan. Di kampung saya ada sebuah contoh kecil tentang seorang tokoh yang ketika kami sedang berdebat keras soal persoalan di RT kami misalnya, kami sekumpulan anak muda, bapak-bapak muda, pasangan-pasangan muda yang sedang penuh semangat dalam berdebat, penuh semangat dalam menata ini itu, tetapi mungkin kurang kebijaksanaan dan kurang pertimbangan-pertimbangan. Tiba-tiba di tengah perdebatan kami yang sengit ini datanglah tetua kampung ini, yang tua bukan karena jabatan strukturalnya, melainkan tua karena karismanya di depan kami anak-anak muda ini. Maka beliau hanya duduk, mendengar, tidak usul ini itu, hanya tersenyum dan tidak menginstruksikan instruksi-instruksi yang bersifat menyuruh, mendirect, dan menggurui. Tiba-tiba seluruh kecerdasan kami merasa bahwa orang tua ini sedang menyindir kami. Sedang menganggap kami tidak praktis dan terlalu membesarkan persoalan-persoalan yang kecil, yang remeh, untuk dibahas secara bertele-tele. Tiba-tiba kecerdasan kami oleh senyum sesepuh dan tetua kampung kami ini sanggup menangkap dengan sangat baik. Kami tidak membayangkan kalau orang tua ini menasihati kami, berpetuah ini itu, dan menggurui kami. Seberapapun benar petuah-petuah itu, kami anak-anak muda ini bisa dengan semangat mendebatnya balik. Tapi itu tidak beliau lakukan. Beliau memilih hanya tersenyum, mengangguk, dan tiba-tiba seluruh perdebatan kami rampung, dan kami memiliki intuisi untuk melakukan sebuah keputusan yang langsung kami mengerti bahwa itulah keputusan yang disetujui oleh sesepuh kampung kami. Itulah karisma kepemimpinan. Itulah karisma orang-orang yang sudah menjangkau di level titik. Saudaraku, Lebaran sebetulnya ingin mengajak kita untuk memasuki zona titik itu. Maka, apa isi titik-titik itu? Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa Anda mengerti dan bisa menjadi ajang diskusi di dalam hati Anda. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Sampai ketemu di Pelita Hati berikutnya. Saya Pri GS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.